Di awal era pertumbuhan Islam, dunia pengetahuan mengalami zaman keemasan dengan bermunculnya ilmuwan-ilmuwan Muslim yang hingga saat ini penemuannya masih digunakan dan menjadi rujukan sebagai dasar dari perkembangan pengetahuan modern. Namun mungkin karena kurangnya publikasi dan banyaknya peristiwa sejarah, menjadikan nama-nama mereka kurang dikenal, bahkan di kalangan para umat Muslim itu sendiri. Selama ini, sejarah perkembangan sains dan ilmu pengetahuan yang diajarkan di sekolah formal pada umumnya didominasi oleh nama-nama para penemu dan ilmuwan barat. Padahal faktanya, orang-orang Islamlah yang pertama kali menemukan dan mengembangkan beragam pengetahuan tersebut. Sejarah barat telah mengubur sejarah tentang mereka, sehingga hanya sedikit ilmuwan Muslim yang masuk ke dalam tinta sejarah penemuan di dunia. Dan berikut, On The Spot telah merangkumnya ke dalam 7 ilmuwan Muslim di dunia. Nama lengkapnya adalah Abu Ali Husain bin Abdullah bin Hasan bin Ali bin Sina. Ibnu Sina, atau lebih dikenal dengan nama Latin Avicenna, adalah sosok intelektual Muslim yang sangat jenius, nyaris tidak ada tandingannya hingga sekarang. Terbukti saat masih berusia 10 tahun, ia telah hafal Al-Quran sebanyak 30 juz. Dan pada umur 18 tahun, ia telah menguasai semua ilmu pengetahuan yang ada pada saat itu, baik sains maupun sosial. Terlihat bahwa Ibnu Sina adalah sosok yang berwawasan sangat luas. Ia merupakan bapak kedokteran sedunia. Terbukti, ia sangat banyak membidangi kelahiran ilmu kedokteran yang banyak dimanfaatkan oleh kaum pelajar yang mendalami ilmu kedokteran hingga saat ini, tak lekang oleh waktu dan zaman. Bukunya yang terkenal di bidang kedokteran yaitu Qanun Fiatib telah berabad-abad menjadi pegangan di universitas-universitas terkemuka di Eropa. Selain itu, beliau juga menulis buku dalam jumlah kurang lebih sekitar 500 buah buku dalam bidang keilmuan, di antaranya matematika, astronomi, fisika, mineralogi, ekonomi, dan politik. Namun sayang, hampir separuh buku karya beliau telah lenyap saat ini, pasca tentara Mongol menyerbu kota Baghdad. Ibnu Sina juga dikenal sebagai filosof, psikolog, pujangga, pendidikan, dan sarjana Muslim yang hebat. Abu Nasar Muhammad bin Muhammad Ibnu Turkan Ibnu Uzlak Al-Farabi atau Al-Farabi, atau di Eropa lebih dikenal dengan nama Al-Farabius, ialah seorang ilmuwan Muslim berkebangsaan Turki yang memiliki hubungan darah dengan bangsa Persia. Semasa kecil, ia dikenal rajin belajar dan memiliki otak yang cerdas. Ia belajar agama, bahasa Arab, bahasa Turki, dan bahasa Persia di kota kelahirannya Farab. Setelah dewasa, Al-Farabi pindah ke Baghdad dan tinggal di sana sekitar 20 tahun lamanya. Di sana ia memperdalam filsafat, logika matematika, etika, ilmu politik, dan sebagainya. Dari Baghdad, Al-Farabi pindah ke Haran, Iran. Di sana ia belajar filsafat Yunani pada beberapa orang ahli. Tak lama kemudian ia pun meninggalkan Haran dan kembali lagi ke Baghdad. Selama di Baghdad, ia menghabiskan waktunya untuk mengajar dan menulis. Al-Farabi mengarang buku tentang logika, fisika ilmu jiwa, metafisika, kimia, ilmu politik, bahkan tentang musik. Walau kebanyakan karyanya yang ditulis dalam bahasa Arab telah hilang dalam peredaran dan diperkirakan hanya tersisa sekitar 30 buah, karya beliau yang paling fenomenal dalam ilmu fisika adalah mengenai fenomena gelombang bunyi yang dipergunakan dalam not nada musik yang dimulai dengan nada dasar pada frekuensi 400 Hz hingga kenaikan dalam frekuensi tertentu yang dapat menghasilkan bunyi not pada secara bertingkat. Semua hasil karya beliau telah terdokumentasi dalam bukunya yang berjudul Kitab Al-Musika. Al-Batani adalah nama seorang ilmuwan yang disebut-sebut berjasa menemukan hitungan jumlah hari dalam setahun. Bernama Abu Abdullah Muhammad Ibn Jabir Ibn Sinan Al-Batani, orang Eropa menjulukinya dengan sebutan Al-Batinius. Ia lahir di dekat kota Batan, Haran, dan dikenal sebagai ahli astronomi dan matematika terbesar di dunia pada abad pertengahan. Ia memiliki dua karya yang fenomenal dalam matematika dan astronomi. Dalam bidang matematika, ialah ilmuwan yang pertama kali memperkenalkan fungsi trigonometri berupa sinus, kosinus, tangens, sekan, kosekan, dan kotangens.
Dalam bidang astronomi, ialah ilmuwan yang pertama kali berhasil mengukur lamanya waktu dalam 1 tahun Masehi secara teliti, yaitu 365 hari, 5 jam, 46 menit, 24 detik. Sehingga dari hasil pengukurannya, inilah terdapat suatu perhitungan yang menyatakan bahwa sekali dalam kurun waktu 4 tahun, terdapat 1 tahun kabisat dalam tahun Masehi. Namun sayang, sangat banyak di antara kaum cendekiawan muslim dari berbagai disiplin ilmu saat ini yang tidak mengenalnya. Padahal tanpa beliau, tidak akan ada perkembangan ilmu matematika, astronomi, dan aplikasinya di bidang teknologi yang berkaitan hingga saat ini. Terutama perkembangan dan penemuan iptek yang banyak mempergunakan fungsi trigonometri dalam proses penciptaan dan pengembangannya. Ibnu Hayyan atau di Eropa dikenal dengan nama Geber adalah seorang ahli filosof dan logika yang bekerja di bidang fisika dan kedokteran. Namun selain itu, ia juga memiliki keahlian yang luar biasa di bidang kimia. Ia sangat mahir dalam perkara prosedur pemisahan zat kimia seperti kristalisasi, destilasi, kalsinasi, ekstraksi, dan sebagainya. Keahlian lain yang dimilikinya adalah kemampuan yang baik dalam membuat berbagai macam jenis zat asam, sehingga tampak bahwa ialah ilmuwan pertama kali yang menemukan berbagai macam prinsip-prinsip pemisahan zat dalam ilmu kimia yang terpakai hingga zaman sekarang dalam bidang keilmuan fisika dan kimia. Maka tampaklah jika Ibnu Hayyan tidak ada, diperkirakan minyak bumi hingga saat ini tidak akan bisa diolah menjadi beberapa macam seperti bensin, aftur, solar, dan sebagainya. Karena proses pengolahan minyak bumi menjadi berbagai macam fraksi, maka berkaitan dengan proses destilasi. Jadi secara otomatis tidak akan ada kegiatan industrialisasi dan transportasi sampai saat ini. Selain itu dapat juga kita lihat jika Ibnu Hayyan tidak ada, maka mungkin tidak akan ada proses pembuatan gula dan garam yang berkaitan dengan proses kristalisasi. Al-Khawarizmi atau di Eropa dikenal dengan nama algoritm. Ia sangat terkenal dalam ilmu hitungan atau aritmatika atau ilmu deret yang merupakan bagian dari ilmu matematika. Ia memiliki sebuah buku yang sangat terkenal yaitu Al-Jabar wal Muqabalah yang terkenal di Eropa. Adapun algoritma yang dapat diartikan sebagai urutan langkah yang harus ditempuh dalam memecahkan suatu permasalahan. Algoritma merupakan jantung ilmu informatika komputer, maka tanpa kehadirannya dalam percaturan dunia sains, bahwa mungkin tidak akan ada teknologi komputer di zaman modern ini. Dalam bidang keilmuan geografi dan perbintangan atau astronomi, ia juga memiliki karya fenomenal. Halnya dibuktikan dengan adanya karyanya dalam bidang tabel astronomis. Ialah muslim pertama yang meraih penghargaan Nobel Kimia pada tahun 1999. Ia adalah Dr. Ahmed Zewail, ilmuwan Mesir lulusan Universitas Alexandria, Mesir, yang meraih gelar doktor di Universitas Pennsylvania, Philadelphia, Amerika Serikat. Kimia adalah hidup Zewail. Sejak kecil, ia sudah jatuh cinta pada kimia. Zewail kerap menghabiskan waktu berhari-hari untuk melakukan beragam penelitian kecil-kecilan. Di mata Zewail, kimia amat mempesona dan keseriusannya mempelajari kimia mengantarkannya lulus dengan predikat cum laude. Kecemerlangannya Zewail berlanjut. Ia memperoleh beasiswa untuk menempuh program doktoral di Universitas Pennsylvania. Meski awalnya mengalami kendala bahasa, hanya dalam waktu 8 bulan, ia telah menyelesaikan disertasinya yang membahas tentang interaksi molekul dengan cahaya. Setelah sempat bekerja sebagai peneliti di Universitas Berkeley, California, Zewail akhirnya memutuskan menjadi dosen di California Institute of Technology. Di sini ia meliti keadaan transisi pada reaksi kimia, yakni waktu yang harus dilalui atom atau molekul saat bereaksi. Keadaan transisi pada reaksi kimia ini terjadi dalam rentang waktu femtodetik atau sekitar 10 pangkat minus 15 detik atau 10 hingga 15 detik. Sebagai gambaran, 1 femtodetik setara dengan 1 detik dibagi 32 juta tahun. Penelitian Zewail pun melahirkan cabang baru dalam kimia yang disebut femtokimia, ilmu yang mempelajari reaksi kimia pada skala waktu luar biasa pendek, yang kurang dari sekedipan mata.
Ilmuwan abad 21 lainnya yakni fisikawan matematika dari Universitas Harvard, Kamran Fafa. Pria asal Teheran, Iran ini dianggap memberikan terobosan penting atas studi fisika matematis lewat teori string dan objek astrofisika black hole. Teori string menyediakan kerangka menyatukan segala sesuatu yang kita ketahui tentang alam, termasuk semua partikel dan kekuatan di dalamnya. Lewat teori ini, ia ingin menggambarkan fenomena fisik yang melibatkan skala 1025 lebih kecil dari atom. Sementara kosmologi seluruh alam semesta kita melibatkan skala 1037 lebih besar dari atom. Tak heran jika teori string disebut-sebut persimpangan dari berbagai disiplin, termasuk matematika, partikel fenomologi, dan astrofisika. Nama Kamran Fafa melejit di tahun 2008 setelah ia menerima Dirac Medal, penghargaan paling bergengsi di kalangan ilmuwan. Melalui teori string dan geometri, Fafa mencermati gejala misterius astrofisika black hole di dalam semesta. Teori black hole merupakan buah karya ilmuwan jenius Stephen Hawking. Sepanjang karir akademiknya, Kamran Fafa sudah bolak-balik tampil di panggung penghargaan fisika dan matematika. Dan sibuk mengajar di Harvard sebagai profesor besar ilmu sains. Ia juga aktif sebagai komisaris di Network of Iranian for Knowledge and Innovation atau NIKI, organisasi non-pemerintahan digagas para akademisi Iran yang tersebar di Amerika dan Eropa. Dan itulah pemirsa ketujuh ilmuwan muslim terhebat versi On The Spot. Sebuah permintaan maaf menghiasi langit